Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Abjad, kembali lagi bersama kami Abjad Media di program Mimbar Mengkaji Islam Ba'da Asar. Sobat Abjad, bagi Sobat Abjad semuanya yang menonton video ini, kami doakan mudah-mudahan kawan-kawan semuanya sehat jasmani dan rohani, berkah segala urusan dan lancar segala rezekinya. Nah kawan-kawan, kami tidak bosan-bosannya mengingatkan kepada kawan-kawan semua yang menonton Abjad Media Channel untuk sama-sama like, comment, and subscribe channel ini serta aktifkan loncengnya. Agar apa? Agar kawan-kawan semua tidak tertinggal notifikasi dari tim Abjad Media Channel ini. Baik Sobat Abjad, seperti biasa kita sudah ditemani oleh narasumber kita, Al-Mukarram Dr. Kiai Haji Mukhlis Hanafi MA. Assalamualaikum Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Nah, pada kesempatan kali ini Guru, saya akan menanyakan ada beberapa pertanyaan dari netizen yang sudah tertampung di DM Instagram Abjad Media. Salah satunya yaitu tentang ziarah kubur, Guru. Nah, ada klaim-klaim dari masyarakat tertentu yang menganggap ziarah kubur itu haram, tidak boleh dan lain sebagainya. Karena apa? Karena yang sudah meninggal ya toh nggak bisa apa-apa, kayak gitu, Guru. Nah, pertanyaannya, Guru, sebenarnya bagaimana sih Guru hukum mengenai ziarah kubur itu sendiri, Guru? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa ba'd. Memang betul ya yang dikatakan tadi itu, akhir-akhir ini muncul anggapan bahwa mereka yang selalu melakukan ziarah kubur, terutama ke makam para wali, orang-orang soleh, itu dikatakan sebagai kuburiyun atau bahkan menyembah kuburan ya, karena bermohon di situ dan lain sebagainya. Saya kira ini persoalan perlu kita dudukkan ya, bagaimana seharusnya kita dalam berziarah itu. Orang berziarah kubur itu paling tidak karena tiga hal ya. Yang pertama adalah karena mungkin rindu dengan orang yang dulu pernah hidup bersama-samanya, lalu didatangi ke kuburannya, kemudian mendoakan untuk orang itu, orang yang diziarahi. Baik. Tapi ada kalanya juga orang berziarah kubur itu dalam rangka apa? Dalam rangka berdoa untuk dirinya, tetapi dia memilih tempat-tempat di situ dimakamkan orang-orang yang soleh. Makam-makam para nabi ya, karena diyakini tempat-tempat itu adalah tempat yang mustajab. Jadi dia berdoa di situ untuk dirinya, karena meyakini tempat itu adalah tempat yang mustajab. Dan yang ketiga, ada orang berziarah itu adalah dalam rangka mengambil ibrah, bahwa kita ini manusia pun juga akan menyusul saudara-saudara kita yang telah mendahului kita itu ya. Jadi ini perlu kita dudukkan terlebih dahulu. Nah, dulu memang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melarang orang untuk berziarah kubur. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Jadi dulu saya pernah melarang untuk ziarah kubur. Tetapi kemudian Rasulullah fazuruha, mengatakan ziarahlah kalian ke makam atau kuburan itu. Dan beliau sendiri selalu berziarah ke makam para sahabatnya yang gugur di perang Uhud itu paling tidak setahun sekali. Kemudian para sahabat kan yang dimakamkan di Baqi, beliau sering sekali berziarah ke makam para sahabat itu. Dari sini lalu kemudian para ulama berkesimpulan bahwa ziarah kubur itu hukumnya boleh bil ijma, berdasarkan kesepakatan para ulama. Baik. Memang di sini ada yang membedakan, jumhur ulama mengatakan boleh untuk laki-laki. Tidak untuk perempuan, karena perempuan itu katanya tidak bisa menahan emosinya, nanti dia sedih, dia menangis di situ dan lain sebagainya. Tapi kalau hal-hal seperti ini bisa dihindari, itu tidak mengapa. Termasuk ketika perempuan itu berziarah ke makam orang-orang yang soleh, ke makam terutama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, makam para nabi. Ini para ulama bersepakat boleh bagi laki-laki dan perempuan untuk berziarah ke tempat-tempat itu.
terkait ziarah guru. Nah, Rasulullah sendiri guru memberikan contoh nggak guru adab-adab ketika berziarah itu guru? Ya, ketika kita berziarah, baik itu adalah orang-orang kerabat kita ya, ataupun ke tempat orang-orang yang soleh atau makam para nabi, memang ada adab ya yang harus kita perhatikan. Yang pertama tentu niat kita ini ya. Niat kita itu adalah dalam rangka kita mendoakannya, dalam rangka kita mendoakan untuk diri kita, dan kita memilih tempat yang mustajab itu. Kemudian yang ketiga adalah kita mengambil pelajaran ya. Itu niat itu perlu. Jangan sampai kemudian kita di makam itu memohon kepada orang yang sudah meninggal dunia. Nah, ini yang jangan sampai terjadi niat itu ya. Nah, yang kedua adalah Nabi mencontohkan bahwa ketika kita melakukan ziarah kubur itu mengucapkan salam. Ya, itu yang Nabi ajarkan itu, assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minina wal muslimin wa inna insyaallah bikum lahikun. Jadi kita berucap salam. Kemudian yang ketiga adalah itu dalam satu hadis Nabi juga mengingatkan jangan sampai kita menginjak atau duduk di atas kuburan orang. Dalam hadis itu dikatakan itu menduduki api, bara api yang sampai menembus membakar kita itu lebih ringan ya sakitnya daripada menduduki kubur atau menginjak kubur seseorang yang telah meninggal dunia. Ini saya kira sebagai bentuk adab dalam rangka menghormati dan memuliakan manusia walaupun dia sudah meninggal dunia. Ya, itu diantara adab yang diajarkan. Ya, kemudian juga di situ kita mendoakan orang yang sudah meninggal dunia itu. Baik guru, terakhir guru, pertanyaan ini agak mengusik pikiran saya pribadi ini. Nah, ketika kita berziarah kubur, yang pertama apakah yang ada di dalam kuburan itu mengenali kita atau enggak? Terus yang kedua, tadi guru sempat menyinggung ketika berziarah kubur berdoa kepada si yang di dalam kubur ini, mendoakannya, dan juga ada apa tadi itu? Berdoa untuk dirinya sendiri gitu. Nah, pertanyaan saya itu guru, apakah yang di dalam kubur ini bisa mendoakan kita? Ya, kayak gitu. Baik. Terkait dengan yang pertama tadi yang ditanyakan itu, apakah mereka bisa mengenali kita? Itu sebenarnya mereka yang telah meninggal dunia itu kan hidup ya, hanya di alam yang berbeda dimensinya dengan kita. Jadi mereka itu bisa mengenali, mereka pun menjawab salam yang kita sampaikan itu. Itu dalam satu hadis yang maknanya bahwa barang siapa menziarahi kuburan seorang mukmin yang telah dikenali sebelumnya lalu berucap salam, maka orang yang dikubur itu pun bisa mengenali dan menjawab salamnya. Kemudian mereka itu juga merasa senang ya, ista'nasa bihi, dalam ungkapan salah satu hadis ista'nasa bihi. Jadi dia pun merasa senang kalau diziarahi itu, karena sesungguhnya antara kita yang masih hidup di dunia dengan mereka yang berada di alam barzakh itu bisa saling mengenali, bahkan mereka itu bisa saling mengunjungi antara satu dengan yang lainnya ya. Bahkan Nabi pun pernah mengajak bicara orang-orang yang sudah dikubur ini. Hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqa. Itu orang-orang kafir yang mati saat perang Badar itu diabsen oleh Nabi satu-satu ditanyakan ini. Apakah yang dijanjikan oleh Tuhanmu sudah kalian temukan? Para sahabat lalu yang melihat itu mengatakan, kamu mengajak orang yang sudah mati berbicara. Kata Nabi, mereka itu jauh lebih mendengar daripada kalian. Hanya saja kalian tidak mengetahui bagaimana mereka itu bercakap-cakap ya. Jadi masih ada hubungan. Nah, terkait pertanyaan yang kedua tadi itu ya, bahwa apa tadi itu? Apakah yang berada dalam kubur itu bisa mendoakan? Berdoa tadi itu ya. Sebenarnya ketika kita, tadi saya katakan yang kedua ya, ada orang yang berziarah itu berdoa untuk dirinya. Nah, ini kaitannya dengan menganggap bahwa makam para wali
para ulama, orang-orang yang soleh, para anbiya, lebih-lebih makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sebenarnya tempatnya yang mustajab. Ini disepakati oleh para ulama bahwa tempat dikuburnya orang-orang yang soleh itu adalah tempat yang mustajab. Jadi ketika kita berziarah ke situ, kita berdoanya itu bukan memohon kepada si ahli kubur ini, tidak. Tapi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya saja kita memilih tempat yang mustajab. Baik. Itu kan dalam adab doa itu kan ada waktu-waktu, ada tempat-tempat yang mustajab. Ya. Salah satunya adalah makam tempat orang-orang saleh ini dikuburkan. Ya. Dulu Imam Syafi'i itu punya kebiasaan ketika beliau ke Irak, ya, itu setiap kali ketemu masalah, ini masalah yang terkait dengan keilmuan, ya, apa yang dilakukan? Dia sholat wudhu, lalu kemudian berangkat ke makam Abu Hanifah. Makam Abu Hanifah itu ada di Baghdad. Apa yang dilakukan? Dia sholat 2 rakaat di sana, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Syafi'i, setiap kali saya lakukan itu mesti ketemu jawabannya. Jadi tempat itu memang betul-betul tempat yang penuh dengan keberkahan. Jadi kita berziarah itu juga dalam rangka tabarrukan, mengharapkan keberkahan dari tempat yang di situ ada orang-orang soleh. Baik. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Sungguh luar biasa penjelasan dari guru kita, Sobat Abjad. Bagi Sobat Abjad yang menonton video ini, tidak bosan-bosannya kami tim Abjad Media untuk mengingatkan kawan-kawan semua meninggalkan jejak positif di kolom komentar dan juga like, comment, and subscribe serta nyalakan loncengnya agar apa? Agar kawan-kawan tidak tertinggal notifikasi dari tim Abjad Media Channel ini. Oke Sobat Abjad, mungkin dari kami cukup sekian. Bersama Abjad Media, kita mengeja peradaban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.